warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sulistiyawati, mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menyampaikan hasil pembelajaran ilmu dakwah pada semester 2. Untuk yang pertama yaitu definisi dakwah. Dakwah menurut buku Profesor Ali Aziz, beliau memaparkan pendapat para ahli. Para ahli disimpulkan secara sederhana, dakwah ialah pendakwah mengajak mitra dakwah untuk melakukan kebaikan. Profesor Ali merangkum makna dakwah adalah kegiatan meningkatkan keimanan menurut syariat Islam. Ada istilah-istilah yang itu satu makna dengan dakwah dalam buku Ali Aziz ialah tabligh, pelakunya bernama mubalik, terus ada khutbah, tausiah, tarbiyah, dan ada taklim. Materi yang kedua tentang kajian keilmuan dakwah. Syarat ilmu menurut dalam buku Profesor Ali Aziz yaitu objektif, metodik, universal, dan sistematis. Untuk materi yang ketiga tentang sejarah perkembangan ilmu dakwah. Bahwasanya ilmu dakwah tidak dapat berdiri sendiri. Dalam bukunya Profesor Ali Aziz bahwa balaghah itu embrio atau cikal bakal dari suatu dakwah. Balaghah secara istilah ilmu tentang tabligh. Di dalam ilmu balaghah ada 3, yaitu 1. Ilmu ma'ani, itu ilmu tentang cara memberikan pemahaman. Ilmu memahami pembicaraan bahasa Arab atau menyampaikan pesan yang mudah dipahami. Yang kedua ada al-bayan, itu memberikan penjelasan. Dalam al-bayan ada 3 untuk mengembangkan kalimat, yaitu ada tasbih atau metafora, majas, dan kiasan atau ibarat. Yang ketiga ada al-badi, itu tentang keindahan bahasa. Lalu bagaimana tahap perkembangan ilmu dakwah? Perkembangan ilmu dakwah melalui tahap yang pertama yaitu konvensional atau tradisional, yang kedua tahap sistematis, dan yang ketiga tahap ilmiah. Untuk materi yang keempat yaitu tentang hakikat dakwah. Bahwasanya hakikat dakwah terdiri dari 3 kajian. Yang pertama sifat-sifat dasar dakwah, yang kedua fungsi dakwah, yang ketiga peran hidayah dalam dakwah. Untuk sifat dasar dakwah, 1. Dakwah bersifat persuasif, mengajak dengan baik-baik, bukan koersif, memaksa. Yang kedua, dakwah ditujukan kepada pemeluk Islam dan non-Islam. Yang ketiga, dakwah bersifat anamnesis, berupaya mengembalikan fitrah manusia. Yang keempat, dakwah bukan prabawa psikotropik, dalam artian dakwah dalam keadaan sadar. Yang kelima, dakwah harus bersifat rasional, masuk akal. Untuk fungsi dakwah itu sebagaimana misi Islam supaya menjadi rahmat bagi semesta. Kita meyakini Islam ini agama yang baik, membawa kebaikan, maka dakwah Islam kita maknai menebarkan kebaikan. Untuk peran hidayah dalam dakwah, itu hidayah dibagi dalam 5 macam, yaitu hidayah ilham, hidayah panca indera, hidayah akal, hidayah syariat, dan hidayah pertolongan. Untuk materi yang kelima yaitu tentang fikih dakwah. Dalam dakwah ada yang disebut pendakwah atau dai. Dai dalam dakwah dibagi menjadi 3, yaitu dai mujtahid, 2 dai mutabi, 3 dai mukholid. Untuk materi yang keenam tentang prinsip-prinsip dakwah. Prinsip-prinsip dakwah menurut Jumah Amin yaitu 1. Memberi keteladanan sebelum berdakwah, 2. Mengikat hati sebelum menjelaskan, 3. Memberi kesan dakwah. Jangan jadikan dakwah untuk kepentingan sendiri, keuntungan sendiri, tapi jadikan dakwah sebagai nilai. 4. Mengenalkan sebelum memberi beban. 5. Memudahkan bukan menyulitkan. 6. Membesarkan hati sebelum memberi ancaman. Untuk materi yang ketujuh tentang moderasi beragama. Istilah moderasi sama dengan istilah kajian keislaman, yaitu wasatiyah, yang berarti keseimbangan dalam persoalan hidup dunia dan akhirat. Demikianlah rangkuman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.